Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minuman keras oplosan merenggut 3 nyawa di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu korban masih berstatus pelajar. Bayi berjenis kelamin perempuan dibuang orang tuanya di depan sebuah toko kelontong di kota Tasikmalaya. Pemilihan suara ulang di sejumlah TPS di kota Cirebon sepi pemilih. Petugas harus menggunakan alat pengeras suara untuk mengajak warga ke TPS. Seorang pelajar bersama 2 orang dewasa di Kabupaten Tasikmalaya tewas setelah menenggak minuman keras oplosan. Ketiga korban sempat dirawat di rumah sakit namun tidak tertolong. Minuman keras oplosan kembali merenggut nyawa. Hari Sabtu, 3 warga Linggasari, Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia setelah dirawat di RSU SMC Tasikmalaya. Ketiga korban meninggal secara berturut-turut usai dirawat. Korban pertama yang meninggal bernama Holis, kemudian disusul Sony. Keduanya merupakan orang dewasa, sedang korban terakhir adalah Roy Febriana berusia 15 tahun dan merupakan seorang pelajar. Menurut keterangan pihak keluarga, ketiga korban mengalami kejang-kejang pada Sabtu pagi setelah sebelumnya mengonsumsi minuman keras oplosan secara beramai-ramai. Ini teh cucu bapak. Masih sekolah. Kalau yang 2 lagi udah kerja. Itu mah kerjaan Udah kerja. Tapi masih saudara. Oh, mereka teh saudara ya berdua ya. Hingga berita ini ditayangkan, Polisi Resor Tasikmalaya belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. 2 kasus pembunuhan pasangan sesama jenis alias homoseksual diungkap polisi di 2 wilayah berbeda, yakni di Cianjur dan Karawang. Pembunuhan di Cianjur disebabkan karena pelaku kesal lantaran dikencingi korban. Sedangkan di Karawang, pembunuhan dipicu kemarahan pelaku lantaran merasa dibohongi korban. Kepolisian Resor Cianjur meringkus Muhammad Yudi karena membunuh pasangan sesama jenisnya bernama Andre asal Bandar Lampung tanggal 21 Februari lalu. Pelaku menghabisi korban di sebuah hotel di kawasan Cipanas Puncak. Korban ditemukan dengan kondisi terikat dan terbungkus kain hitam serta wajah dibekap bantal. Pelaku dan korban sebelumnya bertemu melalui media sosial. Pelaku menggunakan foto palsu sehingga korban tertarik. Keduanya kemudian sepakat untuk berkencan sehingga korban datang dari Lampung. Di hotel inilah keduanya berhubungan intim sesama jenis. Suasana berubah ketika korban buang air kecil dan mengenai pelaku, sehingga pelaku marah dan menghabisi korban. Dililit dengan plastik dan juga kain, tadi lakban. Kemudian ternyata si korban ini, mohon maaf, kalau ini berdasar pengakuan dari si tersangka, kencing ya, sehingga marah, sehingga si pelaku marah. Karena marah, pergi meninggalkan kamar itu. Namun pada saat ditinggal oleh si pelaku, si korban ini sudah dalam keadaan diikat. Polisi menyita barang bukti berupa KTP korban, kondom, 1 buah ponsel, 1 cairan pelumas, tas korban, lakban hitam, kain, plastik dan bantal. Pelaku dijerat pasal 338 KUH tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan sesama jenis juga diungkap Kepolisian Resor Karawang dengan meringkus pelaku berinisial WY. Ia diduga membunuh Amung yang jasadnya ditemukan di desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya, Kulon, Karawang 15 Februari lalu. Awalnya korban dikira tewas karena dirampok lantaran motor dan ponsel korban raib. Namun dari hasil autopsi dan keterangan saksi, korban ternyata dibunuh. Pelaku tidak membantah. Ia mengaku kesal lantaran kerap dibohongi korban sejak mereka menjalin hubungan tahun 2019 lalu. Saka WY ini
telah mengenal korban dari tahun 2019 via media sosial. Korban dengan pelaku ini berhubungan asmara, Dan berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan itu sebanyak 8 kali. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam korban dan pelaku, kalung, pakaian korban serta sepeda motor korban. Rendra Gozali dan Syamsul Nursyah melaporkan dari Cianjur dan Karawang. Incar kalung emas milik warga, seorang jambret di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon dipukuli massa. Nyawa pelaku dapat ditolong setelah pelaku diamankan polisi. Seorang pria yang menjambret kalung emas milik warga di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon jadi bulan-bulanan warga. Warga yang emosi memukuli pelaku hingga babak belur. Pelaku berusaha kabur sebelum akhirnya tertangkap oleh warga. Nyawa pelaku selamat setelah tokoh masyarakat dan polisi datang ke lokasi kejadian. Saat itu pelaku yang beraksi seorang diri telah mengincar korban yang hendak membeli makan. Korban yang menggunakan sepeda motor dipepet oleh pelaku. Kemudian pelaku menarik kalung emas korban hingga korban nyaris terjatuh. Korban yang berteriak mengundang perhatian warga hingga mengejar pelaku dan menangkapnya. Kemungkinan itu sudah diincar kali ya, ya dari waktu membeli makanan ringan, ayam geprek itu sudah dibuntuti yang berapa meter di depan SMP 3 Sambeng itu, baru dipepet langsung diambil secara paksa emasnya. Kalung ya itu namanya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang bayi perempuan ditemukan warga di depan toko kelontong, Kecamatan Purbasari, Kota Tasikmalaya. Bayi tersebut diduga dibuang orang tua yang tidak bertanggung jawab karena kondisi kesehatannya menurun, sang bayi dibawa ke rumah sakit. Di depan toko kelontong, Singkup Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya, sesosok bayi perempuan ditemukan oleh warga. Bayi dengan berat 2,2 kg ini kemudian dibawa ke puskesmas oleh anggota Polsek Ciberem untuk diperiksa kesehatannya. Setelah diperiksa oleh bidan puskesmas, kondisi kesehatan bayi ternyata menurun. Warna kulit bayi mulai menguning akibat kurang asupan susu. Karena itu sang bayi langsung dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo. Juga hanya kuning. Dari vital sign-nya masih dalam batas aman. Tekanan nadinya, respirasi, suhu, kemudian SpO2, oksigennya juga masih dalam batas aman. Tapi dirujuk ya Bu ya? Masih dalam batas normal, maksudnya dari angka rujukan masih dalam batas normal. Tapi kemudian dirujuk karena satu dipertimbangkan untuk berat badannya yang di bawah normal. Berat badan normal kan di bawah maksimal minimal 2.500 gram, ini 2.200 gram. Oke. Kasus penemuan bayi sedang ditangani Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Polisi saat ini masih mencari identitas pelaku pembuangan bayi. Diduga bayi ini berumur 3 hari. Saat ditemukan kondisi tali pusar bayi sudah mengering. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.